Halo, perkenalkan nama saya Marsa Karnakwi dengan NIM 122140065. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bubble sorting dan seleksi sorting dengan studi kasus yang telah dipakai pada video sebelumnya. Pertama-tama, di dalam programnya dideklarasikan dulu sebuah tipe data struct dengan namanya barang. Lalu di dalam struct ini dideklarasikan dua variabel, variabel nama dan variabel jumlah. Kemudian pada pemrograman utamanya di sini uh, saya saya mendeklarasikan sebuah variabel n. Lalu variabel n ini nanti akan meminta pengguna untuk menginputkannya. Lalu kemudian masuk ke bagian perulangan for. Nah, di sini perulangan for ini kayak kemarin ya, digunakan untuk memasukkan nama-nama barang yang akan didata beserta jumlah barang yang akan didata. Kemudian di sini kita akan masuk ke bagian void. Oke, yang pertama jadi saya akan menjelaskan yang selection sort dulu. Di sini ada dua parameter. Itu parameter yang pertama tuh variabel data dengan tipe datanya yang struct yang barang itu. Lalu yang kedua itu ada variabel n ya. Nah, di sini di dalam programnya ini kan diawali dengan perulangan for yang menggunakan variabel a. Di sini variabel a-nya ini nilai awalnya 0. Lalu di pengkondisiannya ini a kurang dari n-1. Maksudnya ini kenapa bisa n-1 ini? Jadi gini, kalau misalkan nilai dari variabel a-nya ini sama dengan n-1, kan n-1 itu merupakan indeks batasnya dari suatu program. Nah, jadi kalau misalkan a-nya sama dengan n-1, maka data indeks a-nya ini sudah tidak bisa lagi dibandingin dengan data indeks yang lain karena sudah mentok. Jadi makanya itulah di bagian pengkondisiannya itu dipakai a kurang dari n-1. Nah, kemudian di dalam perulangan for-nya ini dideklarasikan sebuah variabel index dengan nilainya a. Lalu di bawahnya lagi ada perulangan for yang menggunakan variabel b. Di sini variabel b-nya saya set dengan nilai awalnya a plus 1. Kemudian dengan pengkondisian b kurang dari n. Dalam perulangan for yang variabel b ini ada proses pengecekannya. Di sini di dalam ini kondisinya adalah bahwa variabel data jumlah ini yang indeksnya b apabila kurang dari data jumlah yang memiliki indeks, maka variabel indeksnya ini bernilai sama dengan b. Kemudian keluar dari perulangan for b, setelah selesai maka akan dilakukan proses pengecekannya lagi di bawahnya. Apabila variabel indeks tidak sama dengan variabel a, maka akan terjadi perubahan urutan dari data itu. Jadi diawali dengan deklarasiin sebuah variabel namanya temporary atau temp yang tipe datanya itu menggunakan struct. Nah, di sini variabel tempnya ini diisi dengan nilai dari variabel data berindeks a. Lalu kemudian yang variabel data berindeks a-nya ini diubah menjadi nilai dari data yang berindeksnya indeks. Kemudian yang variabel data dari yang data yang berindeksnya indeks ini dirubah nilainya menjadi menggunakan nilai dari variabel temp. Kedua, saya akan menjelaskannya mengenai bubble sort ini. Nah, di sini di bagian void-nya ini juga parameternya juga sama. Kemudian di dalam programnya juga kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi perulangannya ini diawali dengan perulangan for yang variabelnya a ya, nilai awalnya 0, dengan pengkondisiannya juga sama, a kurang dari n-1. Kemudian di dalamnya lagi dalam perulangan for tadi ada perulangan for lagi yang variabelnya b dengan nilai awalnya 0. Kemudian dengan pengkondisian b kurang dari n-a-1. Nah, di perulangan for-nya ini kita akan mengecek keseluruhan dari data array yang untuk dilakukan proses perurutannya di sorting itu. Jadi di sini akan dilakukan proses pengecekannya secara satu persatu dengan kondisi apabila variabel data jumlah dengan indeksnya b lebih dari variabel data jumlah yang indeksnya itu b plus 1, maka program akan melakukan pertukaran data ya, urutan dari datanya itu. Jadi dimulai dari deklarasiin sebuah variabel baru ya, variabel kayak tadi, variabel temporary dengan tipe struct yang diisi dengan nilai dari data yang berindeks b. Kemudian dari data indeks b-nya ini diubah menjadi data indeks dari b plus 1. Dan yang terakhir, data yang indeksnya b plus 1 ini diubah menjadi nilai dari variabel temp. Untuk yang terakhir, di sini ada fungsi void yang namanya sort. Ini digunakan untuk menampilkan data dari nama, barang, dan jumlah barang yang telah kita inputkan tadi di program utama. Nah, sekarang yang di program utamanya ini saya telah memanggil dua fungsi void yang sort ini untuk melakukan perbandingan mengenai data yang
data yang sebelum dilakukan sorting dan data yang setelah dilakukan sorting ya. Di sini di antara dua fungsi void ini saya juga letakkan fungsi dari sortingannya ini agar terjadi perubahan data pada program. Sekarang saya akan masuk ke bagian outputnya apa. Oke, di sini saya akan mencoba menginputkan sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Nah, di sini terlihat di dalam outputnya program telah berhasil diurutkan ya. Jadi program telah diurutkan dimulai dari angka terkecil hingga angka terbesar. Jadi program dimulai dari angka dari jagung, gula, kopi, sabun, beras, daging. Sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas video ini. Terima kasih.